Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahriansyah dari jurusan PTSP dan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A kelompok E. Adapun anggota dari kelompok E yakni yang pertama Fahriansyah, yang kedua Kiki Afrial, yang ketiga Novita Sari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian karya tulis ilmiah dengan tema K3 Laboratorium. Mungkin teman-teman pernah mendengar K3. K3 adalah upaya seseorang untuk mencegah terjadinya sebuah kecelakaan di sebuah tempat atau lokasi seperti di laboratorium yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah latar belakang dari tema K3 Laboratorium. Laboratorium memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi, seperti bahan kimia, mikroorganisme, peralatan listrik, dan radiasi. Ketiga, wajib untuk mencegah kebakaran, ledakan, keracunan, infeksi, dan dampak lingkungan. Adapun rumusan masalah dari tema pada kesempatan kali ini yakni yang pertama, pengertian dan konsep dasar K3. Yang kedua, pentingnya penerapan K3. Yang ketiga, identifikasi potensi bahaya seperti kimia, biologis, fisik, dan mekanis. Yang keempat, regulasi nasional dan internasional. Yang kelima, prosedur penerapan K3 yang efektif. Yang keenam, contoh kasus kecelakaan. Yang ketujuh, upaya membangun budaya keselamatan. Adapun tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini yakni yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip K3. Yang kedua, mengidentifikasi bahaya dan risiko. Yang ketiga, menyajikan regulasi dan standar. Yang keempat, memberikan pedoman praktis dan penerapannya. Yang kelima, membangun budaya keselamatan kerja di sebuah lokasi. Nah, kita masuk ke pembahasan utama dari tema kali ini. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu konsep dasar dari K3 Laboratorium. Konsep dasar dari K3 Laboratorium adalah penerapan prinsip pencegahan, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan dan mengurangi risiko sebanyak mungkin, dan harus mengikuti serangkaian prosedur dan aturan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pengguna lab. Prinsip pencegahan melalui identifikasi potensi bahaya dan penggunaan SOP serta APD. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pentingnya penerapan K3. Yang pertama itu mencegah kecelakaan dan kerugian. Yang kedua, melindungi kesehatan dari bahan berbahaya dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, menjaga lingkungan dan kualitas penelitian. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu potensi bahaya dan risiko jika tidak mengikuti prosedur K3 Laboratorium. Yang pertama itu bahaya dari bahan kimia, bahan beracun, mudah terbakar, dan korosif. Bahaya yang selanjutnya itu biologis seperti mikroorganisme patogen. Bahaya yang ketiga itu bahaya fisik seperti terpancar radiasi dan suhu ekstrim. Yang keempat itu adalah bahaya mekanis seperti cedera alat mesin. Oke, ini adalah prosedur penerapan K3. Yang pertama, penggunaan APD seperti jas lab, masker, pelindung mata, sarung tangan, serta sepatu pelindung. Yang kedua, pelatihan keselamatan berkala. Ketiga, pengelolaan bahan berbahaya sesuai SOP. Yang keempat, jalur evakuasi dan pemadam kebakaran. Yang kelima adalah pengelolaan limbah cair, padat, dan gas. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu kasus kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium seringkali disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pemahaman mengenai bahaya yang ada. Beberapa contoh kecelakaan di laboratorium antara lain: yang pertama, kebakaran terjadi akibat penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai standar atau penggunaan alat pemanas tanpa pengawasan. Yang kedua, ada ledakan
sering terjadi karena reaksi kimia yang tidak terkontrol, misalnya dalam eksperimen dengan bahan mudah meledak. Yang ketiga ada penyebaran penyakit. Beberapa kecelakaan terkait infeksi terjadi karena penanganan agen biologis patogen yang tidak sesuai prosedur. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa penerapan K3 yang ketat dan pemahaman yang baik tentang prosedur keselamatan adalah kunci untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Baik, yang selanjutnya itu ada membangun budaya keselamatan kerja di laboratorium. Untuk membangun budaya keselamatan yang kuat, setiap pengguna laboratorium yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya K3, hal ini bisa dicapai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Setiap anggota laboratorium harus terlibat dalam pelatihan K3 secara rutin untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, pengawasan yang konsisten. Proses pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa SOP K3 dipatuhi oleh seluruh pengguna laboratorium. Yang ketiga, penerapan sistem pelaporan bahaya. Setiap orang di laboratorium harus didorong untuk melaporkan potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Dengan membentuk budaya keselamatan yang kuat, diharapkan setiap individu akan bertanggung jawab terhadap keselamatan diri mereka sendiri serta rekan kerja lainnya. Kita lanjut di kesimpulan pada tema yang kami bahas pada kesempatan kali ini. K3 di laboratorium merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas penelitian, praktikum, dan pengujian ilmiah. K3 laboratorium penting melindungi manusia dan lingkungan. Perlu penerapan SOP, pelatihan, budaya keselamatan, regulasi nasional dan internasional jadi panduan. Baik, kita lanjut pada saran dari kelompok kami untuk tema pada kesempatan kali ini. Untuk meningkatkan penerapan K3 di laboratorium, penting untuk memberikan pelatihan keselamatan secara berkala kepada semua pengguna laboratorium. Selain itu, pengawasan yang teratur dan pembentukan tim K3 dapat memastikan bahwa semua standar keselamatan dijalankan dengan benar. Infrastruktur laboratorium juga perlu dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi yang jelas, dan sistem ventilasi yang memadai. Pengelolaan limbah laboratorium juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mencemari lingkungan. Kesimpulannya adalah K3 sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian di saat bekerja. Tentunya saya berharap kepada semua penonton yang menyaksikan tayangan ini untuk mempraktikkan ilmu yang tadi saya paparkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di sini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya Fahriansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.